sudah ditegur sama polisi. Ini kita ambil waktunya hanya 2 menit sebentar ya. Nah, ini kita langsung penjelasan tentang Raudhah jemaah. Jadi ini kita jelaskan secara visualisasinya. Jadi khususnya untuk ibu-ibu ataupun jamaah yang keberangkatan 14 ya, 14 Januari besok insya Allah akan ke Raudhah. Yang tadi yang 8 Januari udah ya. Nah, ini kita ulangkan sedikit tentang penjelasan Raudhah. Nah, ini mohon perhatiannya khususnya untuk yang keberangkatan 14 Januari. Biar besok itu tahu Ustadz ngapain ke Raudhah Ustadz. Kita ngapain ke Raudhah, harus apa Ustadz? Nah, ini perlu kita jelaskan. Tapi jamaah yang kami muliakan karena Allah SWT. Jadi Raudhah ini jamaah, kalau kita di kota Madinah ya, itu ada satu tempat yang sangat primadona ataupun sangat ingin kaum muslimin ketika berada di kota Madinah dia ingin memasuki yang namanya Raudhah. Jadi pertanyaan besarnya, Ustadz ada apa dengan Raudhah? Ya, kenapa sangat diminati oleh kaum muslimin? Maka perlu kita jelaskan, kita rincikan satu persatu agar kita besok khususnya ketika di Raudhah nanti tahu dan harus berbuat apa. Jamaah yang kami muliakan karena Allah. Pertama, kedua, dan yang ketiga. Ustadz, di mana makamnya Rasulullah? Jadi makamnya Rasulullah itu jamaah berurusan dengan ini. Jadi ini ada lingkaran yang besar, ini lurusan dengan makamnya Rasulullah. Di samping makamnya Rasulullah itu ada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di sampingnya ada sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Jadi ada 3 jasad yang mulia yang dimakamkan di dalam daerah Masjid Nabawi. Ini perlu kita ketahui. Kemudian untuk bapak-bapak khususnya, karena memang ini hanya boleh dilewati dan dimasuki oleh jamaah lelaki, maka satu-satunya akses untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah ataupun ziarah kepada Rasulullah itu dari sini jemaah. Bapak-bapak khususnya. Nah, ini ada namanya Babu Salam. Babu Salam itu pintu untuk mengucapkan salam. Karena dari situlah akses satu-satunya untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar bin Khattab. Ustaz, bagaimana salamnya Ustaz? Simpel jamaah. Tidak ada amalan yang lain kecuali salam. Ya. Jadi nanti ketika bapak-bapak khususnya masuk lewat dari Babu Salam, cukup mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Selesai satu. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar. Udah ini paling simpelnya. Kemudian jalan, kemudian nanti keluar lewati nanti ke arah ke Baki. Ini untuk yang pertama. Masalah kalau ada yang bertanya, Ustaz di mana makamnya Rasulullah? Kalau kita lihat ibu-ibu dari luar, karena ibu-ibu tidak boleh masuk, ya karena ini khusus untuk jamaah laki-laki, kita melihat ada dari luar itu kubah hijau. Nah, jadi selurusan dengan kubah hijau di bawah itulah makam Rasulullah, makam Abu Bakar dan makam Umar bin Khattab. Jelas jamaah? Jadi ibu-ibu kalau mengucapkan salam itu bisa langsung dari luar aja. Ya, dari luar, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Nah, ini yang pertama, masalah makam Rasulullah. Jadi bapak-bapak, kapan Ustaz waktunya untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah? Itu waktunya terbuka setiap saat kecuali ketika sholat 5 waktu. Jadi biasanya setengah jam sebelum adzan itu sudah ditutup. Ya, tapi selebih itu setelah sholat itu terbuka terus. Jadi silakan bapak-bapak kalau mau nanti silakan berziarah ya, dari pintu lurusan dengan mimbar, lurusan dengan menara yang ada warna hijaunya. Nah itu ya. Kemudian jamaah kita berpindah ke sini, ke Raudhah. Ya, boleh digeser sedikit. Ya, kalau kita mentahqiq ataupun kita mau menghitung secara detail, Ustaz berapa ukuran Raudhah? Maka dijelaskan jamaah, ukuran Raudhah itu tidak lebih dari lebarnya itu 22 meter dan ke belakang itu ke selatan itu 15 meter. Walaupun ada kaul, sebagian ulama mengatakan kalau kita sudah masuk dalam kawasan Raudhah sampai belakang itu tetap masuk dalam kawasan Raudhah. Tapi alangkah afdolnya jamaah itu kita al-khuruj minal khilaf. Kita keluar dari pendapat yang menyelisih perselisihan pendapat. Besok untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ke Raudhah silahkan ketika nanti masuk ke Raudhah langsung buru-buru menuju ke shop yang pertama dan sebelah kiri. Ya.
Sosok yang pertama dan sebelah kiri. Batasnya apa Ustaz? Kalau ingin menandainya, itu dari tiang yang pertama, itu ada seperti ini jamaah. Seperti daun. Nah itu temboknya berbeda itu. 1, 2, 3, 4. Selebihnya ke belakang itu tidak ada tanda seperti daun itu. Jadi silakan Bapak Ibu besok semaksimal mungkin diusahakan untuk maju ke depan dan sebelah kiri. Dan jangan melewati mimbar. Kata Nabi SAW, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Apa yang diantara mimbar dan rumahku itu adalah rawdah, taman daripada taman-tamannya surga. Muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa di dalam masjid ada taman, Ustaz? Nah, ini muncul pertanyaan. Jadi jamaah, ini perlu diperhatikan. Kita jelaskan maksud dari taman ini. Nah, dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan setidaknya ada 3 poin maksud dari raudhah. Yang pertama, barang siapa yang beribadah di dalam raudhah, insya Allah akan diwariskan sifat ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya. Itu yang pertama, ya, diwariskan sifat ketenangan dan ketentraman dalam diri dan jiwanya. Yang kedua jamaah, ya, kata para ulama maksud dari raudhah, siapapun kaum muslimin yang beribadah di dalam raudhah, insya Allah amalan ibadah ini akan menghantarkan dia untuk masuk ke surganya Allah. Nah itu yang kedua. Adapun yang terakhir, yang ketiga, ya, penjelasan ulama tentang raudhah, hadzal makan alladzi sayurfa'u ilal jannah al-haqiqiyah. Bahwasanya tempat ini besok yang ibu-ibu akan masuk ke raudhah, ya, rombongan 14 Januari, tempat inilah kelak yang akan nanti diangkat ketika hari kiamat untuk masuk dipindah ke surga yang hakiki. Nah ini setidaknya ada 3 poin yang paling jelas, yang paling sahih, ya, penjelasannya tentang maksud raudhah. Jadi ketika besok jamaah, ibu-ibu khususnya dan bapak-bapak, ketika masuk nanti ke raudhah, silahkan memperbanyak ibadah. Ya, ibadah apa Ustaz? Sholat tahiyatul masjid silahkan. Kemudian nanti sholat apa lagi? Sholat 2 rakaat mutlak silahkan. Intinya memperbanyak ibadah dan memperbanyak zikir, doa, ya, doa, minta-mintanya, semohon-mohonnya kepada Allah. Senangnya sejadi-jadinya jamaah. Kalau di Makkah itu ada tempat mustajab multazam di depan Ka'bah. Kalau di sini ada tempat yang ini sangat mustajab, yaitu di raudhah. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu besok khususnya ketika di raudhah, kita himbau untuk apa? Untuk nanti fokus, kemudian untuk tekun, untuk bersungguh-sungguh ketika beribadah di dalam raudhah. Ya. Kemudian di sini ada, kita lihat di sini jamaah. Nah, ini mihrab, tempat imam. Jadi kalau ditanya, Ustaz, di mana kalau di Masjid Nabawi imamnya berada? Nah, jadi di situ. Di sop pertama di raudhah. Sop paling depan ada mihrab. Nah, disitulah imamnya. Besok ibu-ibu akan lihat sendiri kondisi mihrabnya bagaimana, kemudian nanti akan lihat juga tempat muadzin. Biasanya tempat muadzin itu berhadapan lurus dengan mimbar. Nah, jadi di mimbarnya. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi jamaah, besok jangan ada yang beribadah itu di sini. Karena ini udah keluar dari mimbar. Hadisnya apa? Di antara mimbar dan rumahku. Kalau di sini biasanya ada celah, itu sudah di luar mimbar. Nah, jadi mohon besok fokus. Ustaz, walaupun sudah memaksimalkan keadaannya crowded Ustaz. Kita tidak bisa sampai di sop pertama, tidak bisa sampai dia di tiang yang keempat, maka silakan di belakangnya pun tetap masuk dalam kategori raudhah. Ya, jelas Pak Ibu? Jelas ya? Nah, biasanya jamaah